Jadi pertanyaannya Bang Aiman, kenapa dia pulang? Itu kan tanda tanya besar itu. Karena dia takut dan dia panik. Kepanikan dia itulah dia ceritakan kepada kerabatnya. Dan saya yakin penyidik telah meriksa kerabat-kerabatnya itu. Dan saya yakin penyidik juga memiliki bukti lain daripada persepsi pengacara Febri Ardiansyah. Kan gitu. Kemudian Bang Aiman, kejanggalannya itu terkait dengan kepulangan beliau. Itu perlu kita tanya, kenapa dia pulang? Dan dia pulang itu setelah dilakukan penggeledahan loh. Ya. Jadi setelah dia pulang, ada orang yang menghubungi yang bersangkutan ini. Diberikanlah uang 5 juta. Setelah pulang di Banyumas berarti ya? Iya, suruh balik. Suruh balik ke Jakarta? Ke Jakarta. Dikasih 5 juta ongkos? Iya. Jadi karena dia memang sebagai karumga ya, dia memiliki kewajiban juga sebagai kepala rumah tangga yang bersangkutan, dia balik nih. Pertanyaannya, ketika dia balik itu, siapa yang menemani dia di dalam mobil? Satu itu. Oke. Terus yang kedua, apa saja yang dia minum dan konsumsi selama dalam perjalanan? Berapa lama setelah sampai Jakarta dia meninggal? Ya, kita bisa hitung aja dari Banyumas ke Jakarta berapa jam? Sekitar mungkin 7 jam, 8 jam. 7 jam. Kemudian di tanggal 23 jam 8 pagi di depan bangunan kosong tersebut, dia sudah tergeletak di situ. Di Jakarta ini ya? Iya. Jakarta, oke. Yang klinik Morden. Diduga di itu. Jakarta. Klinik Morden itu Karena meninggalnya di mana kan nggak tahu nih. Iya, klinik Morden ini kan sudah 1 tahun udah tutup. Klinik modern. Morden ya. Oke. Ini klinik Jadi, kecantikan iya. kalau nggak salah. Iya, itu udah 1 tahun udah nggak tutup. Jadi pengakuan daripada saksi yang ada sekitar situ, mereka mengatakan walaupun itu kosong tapi ada yang menjaga. Aneh juga. Ini bangunan kosong tapi ada yang menjaga gitu loh. Siapa nggak tahu sampai sekarang. Nah, ketika orang yang saksi itu pernah di situ selalu diusir. Oke. Dari sekitar wilayah itu. Saya sering diusir di situ gitu. Itu sudah diperiksa oleh penyidik saya kira. Kan begitu. Kemudian saksi mata yang melihat di situ, mereka melihat di depan itu dia mengeluarkan busa dari mulutnya. Oke, betul. Aneh juga gitu. Padahal riwayat penyakitnya tidak ada. Berarti ada sesuatu yang masalah di sini. Nah, dari segi kriminologi muncul pertanyaan kita dan tanda tanya, ya. Dari awal dia tidak punya riwayat penyakit. Tiba-tiba keluar dari mulutnya busa. Yang kedua, setelah dia pulang ke Banyumas, tiba-tiba disuruh balik lagi. Terus yang ketiga, yang mengantar dia ini juga harus didalami. Itu saya dapat suratnya, saya tentu butuh konfirmasi ya. Ada nama Febrio, salah seorang jaksa. Oke. Itu nanti saya bahas ke sana. Itu belum ke sana. Kemudian itu adalah ajudannya atau ADC-nya dari Pak Febri Ardiansyah. Kemudian Bang Aiman, setelah kejadian itu ada sekitar 4 orang nih. Ya. Sekitar 4 orang membawa almarhum ini ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Yes. Dan di sana itu dicek ternyata sudah nggak bernapas lagi, nggak bernyawa, udah meninggal dunia, udah mati gitu loh. Nah, setelah udah mati dan akan meninggal dunia, penyidik melakukan penyelidikan dong, ya kan, terkait dengan peristiwa ini. Tapi yang menjadi persoalan Bang Aiman, ada penolakan dari salah satu orang yang 4 orang itu, dia mengaku saudaranya yang meninggal ini. Penolak, maksudnya gimana nih? Dia menolak untuk dilakukan otopsi. Karena kan otopsi itu kan untuk mau dilakukan otopsi, tapi salah satu dari 4 orang ini mengaku saudaranya, familinya, dan menolak dilakukan otopsi. Ya, itu. Oke. Padahal kita nggak tahu nih apakah salah satu ini betul familinya atau tidak. Belum tahu. Oke. Gitu kan? Ini misterinya luar biasa. Ya, dan saya menduga inisialnya FA tadi. Yang mengaku saudaranya, kan gitu. Eva itu yang saya sebutkan tadi, Febrio. Ya, saya nggak mau nyebut nama di sini, ADC dari Febri Ardiansyah. Inisial, kan gitu. Nah, kemudian mereka buru-buru nih bawa jenazah langsung ke kampung halamannya.
langsung dikebumikan. Dan di rumah sakit, ternyata itu dimandikan juga di rumah sakit infonya. Keluarganya nggak? Iya, tiba-tiba keluarga juga nggak bisa lihat muka, cuma mukanya aja bisa lihat. Kalau dulu kita ingat Sambo kan keluarganya melawan. Nah, Ini nggak ada perlawanan sama sekali. Begini. Melihat ada jenazah meninggal misterius tanpa otopsi dikuburkan langsung. Bang Aiman, saya kira dan saya yakin penyidik sudah menemui keluarganya. Dan saya yakin keluarganya pasti ketakutan saat ini. Melihat Sutrimo yang meninggal mengenaskan. Dan tanda tanya besar juga di keluarga. Apalagi mereka ini orang tidak berada. Ya, Sutrimo hanya kepala rumah tangga. Mohon maaf, bahasa kasarnya hanya pembantu gitu loh. Sopir atau tukang kebun lah gitu ya. Iya, terlepaslah tukang kebun itu. Kenapa saya bilang mereka sedang ketakutan? Karena ketika ingin diungkap kasus kematian ini, ya, dari pihak keluarga tidak mau ada yang bikin laporan polisi. Dan paling parahnya Bang Aiman, berdasarkan info intelijen, CCTV tersebut terlihat ada orang yang lalu lalang di situ. Setelah sebelum dan setelah ini mati. Di mana lokasinya? TKP. Di TKP, oke. TKP-nya di mana tuh? Di klinik itu? Iya. Diduga di klinik itu TKP-nya? Jadi ada orang yang lalu lalang. Oke. Ya. Ini masih informasi. Jadi kita melihat peristiwa ini sangat janggal sekali. Yang pertama, kalau seumpama ini sudah dikubur Bang Aiman, tentu kan harus diekshumasi dong. Kecuali dia belum dikubur langsung diotopsi. Penyidik bisa melakukan itu. Tapi kalau memang sudah dikubur, tentu untuk membongkar kuburannya harus izin juga dengan keluarganya. Makin rumit lagi polisi kan gitu. Ya. Pertanyaannya juga kenapa kemudian ini sepi sekali. Beda dengan kasus Brigadir Joshua waktu itu. Pertanyaannya kenapa ini sepi sekali? Ini boleh saya katakan kalau memang ini benar dugaan ada yang ke sana. Kan betul. Ajudan yang dibunuh. Kalau ini Karungga yang dibunuh. Ada dugaan ke sana. Karena baru rakyat bersuara yang menyorot kasus kematian ini. Gitu loh. Dan rakyat bersuara yang paling berani menyorot kematian itu. Dan ini masih tanda tanya besar. Makanya teman-teman aktivis dan pejuang HAM ingin melaporkan kasus ini ke Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Dan Anda menjadi pengacara bersama teman-teman yang lain. Itu. Karena apa? Karena aktivis menilai ketidakberanian daripada keluarga ini harus hadir sebagai pejuang HAM untuk mengungkap kasus ini. Kalau kita menunggu nggak bisa Bang Aiman. Kita nggak tahu mereka ini tertekan atau seperti apa. Kita nggak tahu mereka ini diancam mau dibunuh atau seperti, kita nggak tahu itu. Tapi yang jelas misteri ini sangat janggal sekali. Dan ini tidak disorot oleh media baru iNews TV. Untuk mendalami ini gitu loh. Makanya saya kalau mendapatkan informasi-informasi intelijen ini saya merinding juga melihatnya gitu loh. Dari peristiwa-peristiwanya, runtutannya juga ngeri. Oke. Kalau penyidik terlalu maju untuk melakukan contohnya bongkar ini, nanti dikira wah ini jangan-jangan karena benci nih sama ini. Tanggapannya polisi kayaknya polisi versus jaksa gitu. Jangan, no. Jadi kita menginginkan keluarga korban ini untuk segera membuat laporan polisi. Atau setidaknya kalau saya sebagai jaksa agung ya, saya akan buat laporan polisi untuk mengungkap tabir ini. Oke. Karena terkait dengan institusi juga. Sebentar, gitu. saya simpulkan sedikit ya. Iya. Dari tadi apa yang disampaikan, ini dugaan semua. Iya. Masih dugaan, tapi kemudian perlu untuk kemudian didalami. Jadi Sutrimo pada saat penangkapan, pada saat penggeledahan, ya, sebelum penangkapan dari ex Jampitsus Febri Adriansyah ya. Pada saat penggeledahan, ia tidak lama kemudian kabur ke Banyumas rumahnya, pulang. Beberapa hari di sana, lalu kemudian ia diajak oleh seseorang yang sampai sekarang masih misterius. Bisa mungkin pelayarnya bisa di itu Bang Aiman, saya udah kirim itu. Ada yang skemanya. Boleh tampilkan nanti ya. Bisa ditampilkan ya gitu. Ya, jadi kemudian dia balik ke Jakarta, ditemani oleh orang misterius, diberikan uang 5 juta, dan sesampainya di Jakarta, tidak tahu berapa lama, apakah hitungan jam ataukah langsung, ia meninggal. Ya, pertanyaannya Bang Aiman, yang 4 orang ini kemana pada waktu yang meninggal?
Kenapa di awal bawa, tapi tiba-tiba di sini orang melihat sudah tergeletak sendiri gitu. Oke, kita bongkar ini nanti. Saya akan juga nanti konfirmasi ke Bung Prof. Firman Wijaya. Ini sahabat saya keluarnya.